Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Qatmil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Kedua-duanya sallallahu Allah mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita beribadah tidak bersikap dan sebagainya karena mengikuti suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah Qatmil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau berusaha perkenalan, kalau dengan sudah ada tepat sudah, sebagian juga dengan si kaitan kita belum inter jaya sudah ratus nih, ya baik inter gimana? Puluhan ya, betul bisa. Alhamdulillah. Berkenaan kalian semaan Al-Quran, Qatmil Quran. Pada ini kesempatan ini kalau dibahas tentang Al-Fatihah, tentang tafsir Al-Quran. Aku berdua ini kan bahasa Jawa harus itu susah. Terus saya ngomong ini kadang campur bahasa Indonesia, campur bahasa Jawa. Lengkap ya itu. Soalnya kalau dihamu kan Surabaya, campur bahasa Indonesia. Ya akhirnya kok dikagok kan. Dan Surabaya mau mulai tahun 2005, terus 2020 berapa tahun? 15 tahun. Jamaah Qatmil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah niku lak dikupas tafsiripun baca dengan cekap. Niku surat Al-Fatihah nomor Normalnya Al-Quran itu tebal. Terus surat Al-Fatihah ini kalau menurut sudah ayat-ayat pertama kayak terus waboli yang ini tiga ini dari cekap ini. Terus di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah sendiri terdiri dari apa? Tak dan ha. Fatah. Kenapa dikatakan Fatah yang artinya pembuka? Sebab Al-Fatihah itu sebagai pembuka Al-Quran. Kemudian di lain tempat ibadah Al-Fatihah juga sebagai awal ibadah sholat. Fatah pembuka. Disebut pula umul kitab. Al-Fatihah itu umul kitab, induk dari kitab. Kemudian disebut juga sebagai umul Quran, induk dari Al-Quran. Ada yang menyebutkan pula as-sab'u masani. As-sab'u ayat yang 7 masani yang sudah menambah subuh dibaca, zuhur dibaca, asar dibaca, maghrib bisa, bahkan diulang-ulang di setiap surah sunnah. Maka disebut as-sab'u masani. Al-Fatihah. Jangan lupa ketika membaca Al-Fatihah itu kita juga baca ta'aluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi dalam bahasa Inggris, in the name of Allah, in the most gracing, in the most merciful. Bahasa Inggris dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin ribalin lam yubda bihamdillahi wa huwa al-ghafur. Setiap perkara yang baik yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan terputus perkara, tidak bisa dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika binatang ini disembelih tanpa menyebut nama Allah, wa ma'uhilla li ghairillahi, maka barang itu akan haram. Bisa menjadi halal binatang itu disebut dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'uhilla li ghairillah, barang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, misalnya diserahkan ke ketumban, berarti larang kepala itu haram. Ini saja itu bukan kamu dan selamat masyarakat, itu lihoirilah, maka tidak halal. Jadi segala sesuatu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Makanya tidur saja kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ayat. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman dan kenapa Ar-Rahim? Apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau lafaz Ar-Rahman adalah meliputi jami'il makhluqat. Jadi kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Orang beriman dapat, orang yang tidak beriman dapat, kayu dapat, hewan dapat, tumbuh-tumbuhan dapat, semua dapat Rahman dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat Allah yang Rahman ini kalau kita ibarat menyebar dengan menyebar beras kandang, sobat yur mentok yo itu pitek itu bebek itu telur itu itu Rahman pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran lek panjenengan sedherek ngerti yang boten beribadah, boten bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok dapat nikmat, kok jadi kaya luar biasa. Karena apa? Siapa yang cepat cucuknya? Kalau ayam sok sing cepat juga ulur mau bakal itu ibadah itu Ar-Rahman. Tetapi berbeda dengan yang Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim adalah sifat khusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya di dalam Quran wa kana Allahu ghafurur rahima, maka Allah itu akan mengampuni orang beriman. Ghafurur rahima, kenapa tidak Ghafurur rahmana? Sebab rahimah yang artinya kasih sayang Allah yang ada di akhirat saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diawali dengan Alhamdulillah. Diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab ibu-ibu sakit hadir di sini, sakit mendengarkan, sakit berpikir, sakit menghayati dengan hati, sakit melihat, itu semua karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi Rahman dan Rahim, Allah yang memberi kasih sayang dan panjenengan. Kemudian Allah pula yang memberi bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Makanya nikmat Allah itu luar biasa. Wa
ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau mau hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Ini apa itu? Itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kemudian bersyukur dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin. Kenapa kita? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Gimana terusnya? Ya Muhaimin. Nah seterusnya. Terus kenapa? Cuma umum mau. Malah kenapa mengadakan alif besar itu? Biasanya Allah ya Rahman. Nah, ngapalakan modal sekolah itu susah. Tapi masa anak gampang. Sebab apa? Lek yang sekolah ngapalakan itu bagaikan mengukir di atas air. Sedangkan kalau anak kecil bagaikan mengukir di atas batu. Makanya anak kecil kalau menghafal itu cepat masuk. Kalau jenis itu apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa. Padahal ini siapa? Oh, terus. Jadi Bismillah. Maka kita dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ketika kita ya Rabb, berarti kita menyebut Maha Pencipta. Rabbun artinya pencipta, kemudian pengatur, dan kemudian juga pemberi rezeki. Maka jenengan ya Allah, ya Rabb. Ketika memanggil dengan sebutan ya Rabb, berarti kita menyebut Allah, memanggil Allah dengan sifat Allah, sifat penciptaan Allah, sifat pengatur Allah, dan sifat pemberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menyebut ya Allah, beda lagi. Kalau kita menyebut dengan sebutan ya Allah, berarti kita menyebut dijamin sifatil kamali al-jalal. Berarti kita telah memanggil Allah dengan segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin itu, yaitu zat yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta. Rabbil alamin. Al-alamin adalah masih Allah. Apa? Hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dari masih Allah yang selain Allah itu namanya al-alamin, Rabbul alamin. Bahwa itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu pembahasannya ada 3 macam. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pemisah dari surat Al-Quran. Dari jenengan misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kemudian di bawahnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pemisah surat. Ini ulama tidak ada yang khilaf bahwasanya Bismillah itu adalah pemisah antara surat 1 dan surat selanjutnya. Ada kalanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat. Di dalam surat An-Naml disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Nabi Sulaiman ditujukan kepada Raja
diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu para ulama sepakat bahwa itu adalah ayat dari surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah ikhtilaf tentang Bismillah. Ada madhabul arba'ah, yang itu madhab yang empat, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, itu berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Itu awal dari surat Al-Fatihah atau bukan termasuk surat Al-Fatihah. Maka ulama empat itu berbeda pendapat. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan bahwa Bismillah itu adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi masuk dalam ayat 1 itu. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya jangan keluar misalnya ke Jakarta atau ke Surabaya, ini ketemu orang surat Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bismillah. Sholatnya bisa apa kan? Berikut sholatnya tetap sah. Sebab madhab tiga, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i itu yang mengatakan jahar, mengatakan bahwa Bismillah itu adalah ayat dari Al-Quran, sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa Bismillah bukan ayat dari Al-Quran. Maka selama kita mengikuti Imam empat ini, maka ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, selanjutnya di dalam sholat. Di dalam sholat, Bismillah itu ada tiga hukumnya. Pertama, Imam Hanafi, terus Imam Hambali, kemudian Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa Bismillah itu termasuk ayat dari Al-Quran. Maka orang tiga-tiga, kalau Imam Syafi'i yang kebanyakan diikuti oleh mayoritas umat Islam yang ada di Asia Tenggara, maka Bismillah dibaca jahar. Makanya kalau ada orang surat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berarti Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Hambali dan Imam Hanafi bagaimana? Mereka bacanya adalah sir. Sir itu artinya diam, lirih. Jadi bacanya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu berarti mereka mengikuti Imam Hambali dan Imam Hanafi, yang kebanyakan mayoritas ulama ini diikuti oleh orang-orang Makkah dan Madinah. Makanya Makkah Madinah dengan tinggali TV atau Beijing dapat rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa umroh Makkah Madinah, maka kita akan melihat ketika sholat tidak membaca Bismillah, alias Bismillahnya dibaca sir, dibaca lirih. Nah, itu ulama Makkah Madinah. Yang ketiga, baca Fatihah tidak membaca Bismillah, tidak disir, juga tidak dibaca jahar, tidak dibaca keras. Ini adalah Imam Malik. Imam Malik langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Tidak membaca Bismillah, hukumnya gimana? Juga sah. Jadi barangkali kalau jenazah lagi jalan-jalan keluar, kok ada orang yang macam-macam sholatnya, itu berarti mengikuti mazhab-mazhabnya lain yang juga
tidak termasuk masih mazhab arba'iyah, mazhab yang 4 yang diikuti oleh orang-orang muslim. Masih boleh gitu. Yang nggak boleh kalau nggak baca Fatihah itu, atau Fatihahnya diubah, itu nggak boleh. Kalau masih itu boleh kita, apalagi baca surat setelah Fatihah, baca surat langsung Al-Dhalim, amin. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa annahu al-haqqu min rabbihim. Nah, kita nggak baca bismillah, bagaimana hukumnya? Fatihah saja tidak baca bismillah sah, apalagi surat setelahnya Fatihah itu sah. Di Masjid Agung Surabaya, Masjid Akbar Surabaya, itu ya begitu. Setelah Fatihah, ya langsung baca Al-Quran satu lembar. Enggak usah bismillah, buka, baca bismillah. Masalul buka bismillahirrahmanirrahim. Masalul buka masalah bismillahirrahmanirrahim. Tidak, ya langsung masalul sama salah bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu perbedaan yang barangkali turun jelas dari Muhammad ini. Nah, itu orang Muhammadiyah bukan. Jadi Muhammadiyah itu bukan aliran. Jadi bukan itu wong NU, bismillah wong NU. Ya bismillah Muhammadiyah bukan. Itu enten Indonesia saja. Jadi di luar negeri, di Arab Saudi, Arab Saudi nggak ada Muhammadiyah NU. Jadi kalau tidak bismillah berarti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Kalau bismillah kedengaran berarti Imam Asy-Syafi'i. Itu kalau masih kita memperbincangkan Muhammadiyah itu kan dari levelnya kan tinggi, kira keren lah. Corok tahu kok cuma orang itu kalau Muhammadiyah. Tapi kalau beda kan ini yang beda bismillah Imam Hambali, Imam Maliki keren. Yang bismillah ini Imam Asy-Syafi'i itu keren. Tapi yang bandingkan, ini sehingga menurut Muhammadiyah, yang menurut tidak keren. Level masih level Indonesia. Baru yang dipermuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namun cuplikan tafsir Al-Quran. Ini berarti bahas terus panjang sangat mungkin. Dengan mulai pagi ini pas Al-Quran kemau dari sini. Sehingga Allah ini perlu kata-kata menguntungkan Allah mugi-mugi jamaah harus menjadi benar-benar pulau Majelis itu ramah. Sebab apa? Al-Quran itu besok dan akhirat itu bagi sampaikan li ashabi. Baginya apaan itu jangan sedoyo orang-orang yang suka baca Al-Quran. Mungkin Majelis Doa sangat istiqomah pun jamaah Al-Quran sehingga pulau Majelis Doa ini dengan arah ke harinya tenang, damai dan mencari harta, dalam berkeluarga dan beribadah kita selalu istiqomah. Saking Allah kalau itu nonton nilai